Saya sampaikan selamat sore, selamat berbakti di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada sidang jemaat yang ada di rumah Tuhan maupun di rumah masing-masing. Kiranya roh sukacita menyertai kita dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan angkat satu pujian nomor 318 dari nyanyian rohani, Bapa Engkau Sungguh Baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, terima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik. Sidang jemaat kami undang bangkit berdiri. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat.
terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita masuk di dalam doa. Haleluya Yesus, haleluya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih jika kami ada sampai saat ini Tuhan, dan kami boleh berada di rumah-Mu untuk melayani dan beribadah kepada Engkau. Semata-mata hanya kebaikan-Mu yang berlaku dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang masih Engkau berikan. Bagi kami waktu yang sangat sedikit ini Tuhan, kami harus berpacu untuk hari lebih hari. Kami setia dengar-dengaran untuk mendengarkan suara Gembala. Terima kasih oleh sebab itu Tuhan, urapi kami semuanya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mulai dari sidang jemaat-Mu, pelayan-pelayan yang telah Engkau persiapkan untuk melayani Engkau. Terlebih Bapak Gembala Tuhan, bukakan rahasia firman-Mu, supaya domba-domba-Mu terkenyang, puaskan oleh makanan rohani yang Engkau sediakan sore hari ini, supaya domba-Mu mampu Tuhan untuk beribadah melayani Engkau apapun masalah halangan kami. Jika Engkau menyertai kami, kami akan berkemenangan untuk menghadapi segala masalah yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau pakai peralatan yang ada di sini maupun di rumah anak-anak-Mu masing-masing Tuhan. Engkau jaga, Engkau lindungi. Terima kasih jika masih ada kuasa setan iblis yang mengganggu jalannya ibadah sore hari ini. Kami akan memanggil nama-Mu untuk menghancurkannya, yaitu di dalam nama Yesus. Engkau hancurkan dalam nama Yesus, pergi darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat gereja-gereja yang lain yang mengadakan jam ibadah yang sama, kiranya Engkau berkati seperti Engkau memberkati ibadah sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Kita akan sambung pujian kita dengan nomor 32, betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulianya Yesus, jiwaku diselamatkan. Ku berjalan di sisi-Mu Tuhan, Kau bimbingku di setiap langkahku. Kau pegang terus tanganku yang lemah, Kau angkat bila ku jatuh. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku memuliakan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya. Kami sedang banyak. Panggil berdiri. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Ku berjalan di sisi-Mu Tuhan. Kau bimbing terus dengan langkahku. Kau pegang terus tanganku yang lemah. Kau angkat bila ku jatuh. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku meninggikan Tuhan. Hosana, 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 Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, meninggikan Tuhan. Hosana,
lagi Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Kita tetap berdiri, kita sambung pujian kita. Soraklah haleluya. NR 97. Segala puji dunia hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Ku mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kami persilahkan duduk kembali. Kita akan sambung pujian kita dengan nomor NR 12, sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan,
bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Yesus Kristus, Juru selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku, Kau telah bangkit, hidup selamanya dan memerintah sebenarnya di bumi. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup pada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Kau hidup, sebab Kau hidup, ada hari esok. Sebab Kau hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Kau pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Yesus Kristus, Yesus Kristus, Juru selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku, Kau telah bangkit, hidup selamanya dan memerintah sebagai Raja. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Kau hidup, sebab Kau hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Kau pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Engkau hidup. Kita akan pujian terakhir dan kita akan menerima firman Allah. Kita serahkan hidup kita, membuka hati, merendahkan diri supaya firman boleh kita tangkap, untuk kita boleh mengerti, kita yakini, dan kita lakukan dengan kemampuan yang Tuhan berikan. Kita akan bangkit berdiri, kita nyanyikan Psalm 84, jiwaku terbuka bagi Tuhan. Jiwaku terbuka bagi-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara,
singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu. Tuhan, jiwaku terbuka, jiwaku terbuka bagi-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu. Tuhan, jiwaku terbuka, jiwaku terbuka bagi-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu. Tuhan, jiwaku terbuka, jiwaku terbuka bagi-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu. Tuhan, jiwaku terbuka, jiwaku terbuka bagi-Mu Tuhan. Pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kami tidak bisa bersembunyi di balik apapun juga. Di saat kami ada di hadapan-Mu, maka semuanya menjadi telanjang di hadapan-Mu Tuhan. Engkau menembus sampai pada pikiran, hati, perasaan kami. Oleh sebab itu inilah kami Tuhan, biarlah sorot mata-Mu yang tajam menembus hati kami, supaya tempat yang penuh dengan kenajisan dan kejahatan itu Engkau kuduskan, Engkau sucikan Tuhan. Sehingga dari hati yang sudah Engkau kuduskan, mengalir segala yang kudus dalam perkataan kami, dalam penglihatan kami, pemandangan kami, dalam penuturan kami Tuhan, dalam pendengaran kami, semuanya menjadi kudus, sehingga kami layak di hadapan-Mu, layak baik untuk hidup di bumi ini, terutama layak hidup bersama Engkau kekal selamanya.
Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, biar Engkau sendiri berbicara kepada kami. Kalau kuasa kegelapan mau mengganggu kami patahkan, kami hancurkan pekerjaannya dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus. Dan biarlah pekerjaan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kami, melewati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Juga anak-anak-Mu dimanapun kami berada, kuasa firman menjangkau dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau tahu, Engkau lihat setiap kami dengan segala kebutuhan dan kekurangan kami. Kami percaya firman-Mu itu akan menyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah bagi kami dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat semua sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita sudah berada pada pertengahan dari bulan Desember, di mana sebentar lagi kita akan tinggalkan tahun ini, bulan ini dan tahun ini, dan beralih pada tahun yang baru, bulan yang baru. Dan kita menghadapi tantangan yang baru. Oleh sebab itu biar kita menggunakan sisa waktu yang Tuhan masih berikan kepada kita untuk mempersiapkan diri seandainya kita masuk pada masa atau waktu yang lebih sulit lagi dari hari-hari ini. Maka dengan kekuatan firman Allah, saya sangat percaya kekuatan firman Allah akan memampukan kita melewati waktu demi waktu, pergumulan demi pergumulan, dan kita akan tampil sebagai seorang pemenang. Amin. Puji Tuhan. Malam hari ini kita akan kembali memeriksa firman Allah di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-10. Kitab Kisah Rasul pasal 10, kita akan memeriksa pada bagian ayat yang ke-42. Tetapi malam hari ini kita akan tetap membacanya mulai ayat 34 supaya sudah bisa melihat peta perjalanan pemberitaan firman Allah di tempat ini dari mana ke mana ya. Mulai ayat yang ke-34. Kitab Kisah Rasul pasal 10 ayat 34. Silakan Pak Sukeni akan bacakan buat kita. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, Dia yang berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia." Ayat 39. "Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati." Ayat 42, perhatikan. "Dan Ia telah menugaskan kami, beritakanlah kepada seluruh bangsa dan bersaksi." Perhatikan, "bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang mati." Ayat 43, perhatikan. "Tetapi dialah semua Tentang Dialah semua nabi
bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, Ya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. puji Tuhan. Ya, jadi bagaimana kita melihat dari satu tempat ke tempat lain, dari satu alat ke alat yang lain, kita sampai pada bagian yang terdalam dalam kemah Allah, yaitu ruang Maha Kudus. Dan di ruang Maha Kudus ada tahta Allah. Dan Alkitab mengatakan bahwa Dia ditetapkan menjadi hakim atas orang hidup dan orang mati. Setelah kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga, maka Dia akan datang kembali menjemput orang-orang pilihan. Dan pada akhirnya semua orang-orang akan menghadap tahta pengadilan. Nah, oleh sebab itu, baiklah hari-hari ini kita menyadari bahwa hidup kita ini kita berjalan dengan pikiran kita, dengan pandangan kita, dengan perbuatan kita, dengan perkataan kita, bahwa segala sesuatu itu tidak hilang lenyap, tapi semua yang sudah ada dalam hidup kita itu akan dihakimi. Nah, di dalam kitab 1 Korintus atau ya 1 Korintus pasal yang ke 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang kelima, lebih dulu kita membaca ini 1 Korintus pasal 4 ayat yang kelima. Nah, untuk itu kita harus menyadari ini. Ya, 1 Korintus 4 ayat yang kelima, perhatikan. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, Ya, yaitu sebelum Tuhan datang. nah, Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, ya, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. ya, Maka tiap-tiap orang akan menerima ya. pujian dari Allah. Puji Tuhan. Jadi Tuhan katakan, biar kita bersabar. Maaf, jangan kebelet untuk menghakimi orang lain. Tuhan katakan itu belum waktunya. Kapan waktunya? Tuhan datang. Satu ayat lagi, 2 Korintus 5. 2 Korintus 5, kita baca beberapa ayat 9 dan ayat yang ke-10. 2 Korintus 5 ayat 9 dan ayat yang ke-10, silakan. Demikian bunyinya. Sebab itu juga kamu berusaha, Ya, baik kami diam di dalam tubuh ini, ya, maupun kami diam di luarnya, ya. supaya kami berkenan kepadanya. Kita senantiasa berkenan kepada Tuhan. Teruskan. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Nah, Alkitab mengatakan semua kita akan menghadap tahta pengadilan Tuhan. Teruskan. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, Ya, sesuai dengan yang dilakukannya ya. dalam hidupnya Ya. ini, baik ataupun jahat. Terima kasih. Kalau kita melakukan apa yang baik, tentu Allah itu adalah hakim yang maha adil, bukan sekedar adil, tapi maha adil. Dia akan memberikan yang baik dari apa yang kita lakukan, tetapi yang jahat dari apa yang juga kita lakukan. Mungkin hukum positif yang ada di dunia dengan KUHP, di negara-negara lain dengan hukum-hukumnya sendiri tidak bisa menjerat apa yang sepertinya tidak dapat dijangkau oleh hukum manusia. Tapi Alkitab mengatakan ada waktunya bahwa Allah semua akan menghadap tahta pengadilan Tuhan. Dan apa-apa yang tidak dapat dijangkau oleh manusia dengan hukum-hukumnya yang begitu canggih, begitu rapi sekalipun, itu tidak akan luput dari penghukuman Allah, penghakiman Allah. Nah, oleh sebab itu menyadari ini, Paulus katakan kepada orang-orang di Korintus, biarlah kita setiap waktu harus dalam pendamaian dengan Tuhan, berkenan kepada Tuhan, selalu berkenan kepada Tuhan. Nah, ada satu hal yang membuat kita melupakan untuk hidup berkenan kepada Tuhan adalah pada saat mata kita memandang kesalahan orang lain dan kita tergoda untuk menghakimi orang lain. Kita sibuk mencari kesalahan orang lain. Nomor satu, kita melihat kesalahan orang lain. Kalau dilihat tidak ditemukan kesalahan, kita mulai mencari kesalahan orang lain.
tanpa kita sadari bahwa itu menguras waktu, tenaga, semua banyak hal yang kita miliki, sehingga satu hal yang kita lupakan untuk menghakimi diri sendiri. Sebab Tuhan katakan, memang nanti anak-anak Tuhan akan dipakai oleh Tuhan, dipercayakan oleh Tuhan menghakimi orang lain. Kapan itu? Pada saat Tuhan datang. Tetapi sekarang ini itu belum, yang saya menggunakan tadi perkataan, jangan sampai kita kebelet untuk menghakimi orang lain, menjadi hakim atas orang lain. Daripada kita membuang waktu, sebab waktu itu adalah aset yang paling bernilai dalam hidup kita. Jangan membuang-buang waktu. Perhatian kita akan kesedot sana. Dan kita melupakan apa yang sangat penting bagi kita, bagaimana kita menghakimi diri kita sendiri. Sebab semua kita yang menghakimi atau yang dihakimi sekarang ini, sama-sama kita harus menghadap tahta pengadilan Tuhan. Nah, daripada kita nanti akan dipermalukan, lebih baik kita seperti kita merendahkan diri untuk menggunakan waktu yang Tuhan berikan untuk memeriksa diri kita. Sebab dengan kita memeriksa diri kita sendiri, menghakimi diri sendiri, ya, maka itu akan membuat kita semakin berlayak di hadapan Tuhan. Kita tidak punya waktu untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Kita tidak punya waktu untuk sibuk dengan menghakimi orang lain. Tapi kita sibuk menghakimi diri sendiri. Kata menghakimi ini bukan membenarkan atau memuji-muji diri. Tapi bagaimana kita di hari-hari ini justru mencari apa yang belum berkenan kepada Tuhan. Apa yang masih kurang dalam pandangan Tuhan. Sebab dengan kita sibuk, ya, kita akan melihat Tuhan terlalu banyak. Seandainya Tuhan memberikan kita kesempatan hidup yang panjang sekalipun, ya, pekerjaan rumah kita mungkin tidak akan selesai. Tidak akan selesai. Sebab apa? Terlalu banyak kesalahan yang sudah kita lakukan. Tapi kalau kita mulai bekerja dengan pertolongan Tuhan tentunya, maka Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Dan apa yang belum kita capai dalam sisa hidup ke depan, saya percaya Dia hakim yang maha adil. Dia melihat kecenderungan kita untuk hari-hari ini untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Sehingga apa yang belum kita capai dalam hidup kita ini, saya sangat percaya akan diselesaikan oleh Tuhan. Sebab Dia mengerti kerinduan hati kita. Amin. Nah, malam hari ini saya akan memperlihatkan bagaimana kita menggunakan waktu-waktu dan sarana-sarana yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita menghakimi diri kita sendiri. Sebab Tuhan memberikan kita kesempatan. Bukan Tuhan tidak memberikan kita sarana, ada begitu banyak sarana. Ada beberapa sarana yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama, firman Allah, khususnya dalam saat-saat kita mendengarkan firman Allah. Firman Allah itu adalah sarana untuk kita menghakimi diri kita sendiri. Di dalam kitab Ibrani lebih dulu, pasal yang keempat. Kitab Ibrani pasal yang keempat. Tolong dibaca kitab Ibrani pasal yang keempat. Ibrani pasal yang keempat. Haleluya. Ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Supaya seperti malam hari ini kita dengar firman Allah, bukan untuk menambah ilmu, menambah ilmu tidak memastikan keselamatan, tidak menambah keberkenanan Tuhan. Dengan kita tahu apa, tidak membuat Tuhan lebih berkenan kepada kita. Tetapi bagaimana kita menjadi lebih baik, lebih dalam kebenaran, lebih dalam kekudusan, itu yang membuat Tuhan semakin berkenan. Sebab ada orang yang tahu. Tuhan mengatakan, ada orang-orang yang tahu bagaimana kehendak Tuhannya, tapi dia tidak hidup dari apa yang dia tahu. Justru pengadilan Tuhan akan lebih berat, tuntutan Tuhan akan lebih berat kepada orang-orang itu. Dan saya harus mengatakan, saya dalam hal ini adalah hamba-hamba Tuhan yang banyak menyampaikan firman Allah, lebih banyak tahu walaupun tidak tahu semuanya, tapi relatif lebih banyak tahu daripada jemaat. Dan Tuhan katakan, tuntutan Tuhan kepada kami itu lebih. Sebagaimana dalam hukum, bagaimana penegak hukum akan mendapatkan tuntutan yang lebih berat daripada orang yang buta hukum. Demikian juga di hadapan Tuhan. Nah, pada ayat yang ke-12,
Oleh sebab itu di hari ini mari kita menggunakan semua sarana yang Tuhan berikan. Ayat yang ke-12 silakan. Ibrani 4 ayat 12 demikian bunyinya. Iya. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Iya. Ia menusuk amat dalam Dia menusuk amat dalam, teruskan. Sampai memisahkan jiwa dan Iya. roh, Iya. sendi-sendi dan sumsum. Iya. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Perhatikan. Dan tidak ada sesuatu makhluk pun Dan yang tidak tersembunyi ada satu makhluk pun yang tersembunyi, teruskan. di hadapannya. Ya. Sebab segala sesuatu telanjang Ya. dan terbuka di depan Ya. matanya. Terus. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Terima kasih. Ini yang harus kita mengerti, bahwa kita harus menggunakan kesempatan ini. Tuhan memberikan kita firman Allah. Firman Allah itu adalah sarana untuk kita meneropong, bukan meneropong orang lain. Firman yang Tuhan berikan untuk bukan mencari-cari kesalahan orang lain. Tapi bagaimana dengan firman yang kita dengarkan, setiap kali kita mendengarkan, justru meneropong diri kita sendiri sampai di dalam kedalaman hati batin kita. Sebab dengan demikian Alkitab mengatakan, kita akan siap memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Apa itu? Dengan waktu hidup. Itu kesempatan berbenah diri. Di pihak Tuhan tidak ada kesalahan. Sebab kalaupun kita berdosa, Tuhan masih memberikan kita kesempatan dengan korbannya yang tidak terbatas. Dengan waktu yang saya sampaikan tadi. Waktu hidup itu aset yang paling berharga. Kita harus gunakan itu. Sebab kalau kita tidak menggunakan, maka itu sangat-sangat berbahaya. Nah, pada ayat ini dikatakan bahwa firman Allah itu hidup. Hidup. Dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Bukan setajam, tetapi lebih tajam. Tidak ada yang menyamai ketajaman firman Allah ini. Nah, pada saat kita mendengarkan firman Allah itu, hidup itu, karena apa? Firman Allah itu tidak bekerja sendiri, tetapi roh Allah. Tuhan katakan kalau firman Allah hanya dalam bentuk huruf, ya, teori, tidak bermanfaat. Tapi firman Allah itu atau konsep, ya, konsep dunia itu tidak bermanfaat untuk menyelamatkan seseorang. Tapi ada roh Allah. Firman dan roh Allah itu bekerja bersama-sama. Dan itu yang membuat firman Allah begitu hidup. Seperti mengerti keadaan kita setiap waktu. Makanya saya juga heran, bagaimana ayat yang sama itu bisa bekerja, bisa relevan dengan hidup kita ini di sepanjang waktu. Di sepanjang keadaan, di sepanjang pengalaman yang kita alami. Sebab apa? Seperti dia hidup, mengerti keadaan kita dan tahu. Bukan satu konsep yang mati, tapi konsep yang hidup. Ada roh Allah mengerti keadaan kita. Memberi bimbingan pada saat kita perlu bimbingan. Memberi kekuatan pada saat kita memerlukan kekuatan. Tetapi juga menegur kita pada saat kita perlu menerima teguran, perlu mengalami tuntunan kepada kebenaran. Itu firman yang hidup. Dan ayat mengatakan selain hidup juga kuat. Kata kuat ini artinya tidak ada yang dapat menahan. Ada satu ayat dalam Perjanjian Lama dikatakan firman Allah bagaikan palu godam, kuat. Kalau ada hati yang mengeraskan hati seperti gunung batu, maka firmanku akan seperti palu godam yang akan menghancurkan gunung batu. Sekeras apapun hati manusia, kalau firman datang, firman Allah akan menjadi batu yang, palu godam yang lebih keras dari hati yang keras itu. Sehingga dia akan menjadi penghukuman, menghancurkan gunung batu. Nah, daripada kita dihancurkan, lebih baik setiap kali kita mendengarkan firman Allah, kita datang dengan hancur hati.
Sebab kita datang dengan hancur hati. Maka Tuhan akan membentuk dari puing-puing kehancuran itu suatu bentuk yang baru. Amin kasih. Dan disebutkan firman Allah itu tajam. Ketajamannya itu akan menusuk sangat dalam, tidak hanya di permukaan. Mata manusia hanya melihat apa-apa yang di luar. Tapi mata Allah, firman Allah yang tajam itu menusuk sangat dalam sampai di dalam batin manusia. Dan tidak seorang pun yang dapat bersembunyi di hadapannya. Sekali lagi ayat 13. Alkitab mengatakan dia menusuk sangat dalam. Bukannya melihat apa yang ada di permukaan dengan penampilan. Tetapi dia melihat dasar dari apa yang ada di dalam. Kalau itu baiknya baik sungguhan berasal dari dalam. Itu firman Allah akan mengkonfirmasi. Tapi kalau itu berlawanan dengan apa yang di dalam, firman Allah akan mengkanter. Dia akan melawan. Ayat yang ke-13, perhatikan. Ayat 13. Ya. Dan tidak ada sesuatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada makhluk. Kata makhluk ini tidak terbatas manusia. Bahkan malaikat pun seperti transparan di hadapan Allah. Allah melihat semuanya. Teruskan. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di hadapan matanya. Teruskan. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Terima kasih. Ini yang harus kita mengerti hari-hari ini. Oleh sebab itu, malam hari ini, mari kita menggunakan kesempatan ini. Mari, kesempatan mendengarkan firman Allah. Nah, saya kemudian melihat di dalam kitab 2 Timotius pasal yang keempat, Rasul Paulus katakan kepada Timotius, seorang hamba Tuhan muda, untuk menyampaikan firman yang merupakan kebutuhan kita selama kita masih hidup di dunia ini. 2 Timotius pasal yang keempat, maafkan sebelum kita ke 2 Timotius pasal yang keempat, lebih dulu kita baca Injil Matius. Sebab seperti hidup kita ini suatu perjalanan. Dan perjalanan itu akan berhenti pada satu titik. Di dalam pasal yang kelima, kitab Matius, Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-25, kita menghadap hakim yang maha adil, yang dimana kita tidak mampu. Kita tidak bisa membela diri pada saat ada kesalahan. Di bumi ini kita bisa membela diri, kita bisa membayar advokat yang hebat, yang dapat membalikkan yang salah seolah-olah bisa menjadi benar. Tapi di hadapan dia tidak ada. Ayat yang ke-25, perhatikan. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Di tengah jalan itu semasa kita hidup. Siapa lawan kita? Orang yang belum diperdamaikan dengan Tuhan. Maka lawannya adalah Allah. Jangan kata, oh iblis. Bagi orang yang belum diperdamaikan, iblis temannya. Malah bapaknya, sahabatnya, sekutunya. Allah itu musuhnya. Ya. Dan itu lawan kita sebelum kita mengalami diperdamaikan. Ya. Tetapi perhatikan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim. Dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya. Dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Ada ayat mengatakan, Allah itu Bapa dalam hal ini tidak menghakimi, tapi hak penghakiman diberikan kepada anak. Nah, Allah itu kita melawan dia, maka kita akan menghadapi anak yang akan menghakimi. Ayat 26 perhatikan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Terima kasih. Terima kasih. Semua kesalahan kita itu bagaikan hutang yang tidak bisa dianggap selesai begitu saja, tanpa pertanggungan jawab. Setiap kesalahan, setiap kekurangan, setiap dosa, itu bagaikan hutang yang harus punya pertanggungjawaban. Harus dilunaskan. Kalaupun kita tidak mampu melunasi, ada skema pelunasan itu. Lewat apa? Pendamaian, dia memperdamaikan dirinya dengan kita. Ada penghapusan hutang.
Nah, menggunakan kesempatan itu. Kita harus menggunakan kesempatan itu. Ya, Alkitab mengatakan, sebab kalau kesempatan dalam perjalanan, dan kita tidak tahu berapa langkah lagi kita menghadapi hakim yang maha adil itu. Berapa langkah lagi, atau masih lama, atau sudah dekat. Oleh sebab itu, mumpung kita belum mencapai penghakiman, maka hari-hari ini Tuhan katakan kita harus menggunakan ini kesempatan berdamai. Berdamai, sebab Dia sudah memberikan kita sarana. Korban pendamaian itu bagi orang-orang yang mata hatinya menerima firman Allah dan mengerti keadaannya. Dia yang membutuhkan firman Allah. Sebab banyak orang yang dalam keadaan salah, tetapi seolah-olah dia merasa aman-aman saja. Ya, dia merasa tidak ada kesalahan, malah dia melihat kesalahan orang lain. Padahal dia sendiri dalam kesalahan yang lebih parah lagi. Tetapi dia tidak menyadari itu. Kenapa? Dia tidak menggunakan kesempatan firman Allah. Kalaupun menggunakan ada firman Allah yang dia dengar dan dia tahu, itu diarahkan kepada orang lain. Saya menggunakan ini kepada saya yang menyampaikan firman Allah untuk apa? Sebelum kita menyampaikan firman Allah. Ya. Di mana 2 Timotius pasal 4 kita baca tadi, ya kita akan bacalah, ya. Tadi sebelum sempat kita baca, sebelum Timotius menyampaikan kepada orang lain, itu harus menjadi pengalaman pribadi. Para guru-guru sekolah minggu yang menyampaikan firman Allah, para pelayan firman yang menyampaikan firman Allah, ini harus menjadi praktek kita. Sebab kita akan menghadapi tahta pengadilan. Mulai ayat yang pertama, kita harus menghadapi ini, akan menghakimi. Sebelum kita menjadi orang yang menyampaikan firman Allah, biar kita memberi diri kita untuk dihakimi oleh Allah lewat firman-Nya. Firman itu menjadi penyataan Allah sekarang ini, sebelum kita melihat secara langsung dengan mata kita. Maka firman itu harus menjadi hakim, itu menghakimi kita. Ayat yang ke-1. 2 Timotius 4 ayat yang pertama. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus, ya, yang akan menghakimi orang hidup dan ya, yang mati. Pernah saya sampaikan, saudara, hukum di dunia ini hanya menjangkau, menjerat orang yang hidup. Kalau sudah mati ya SP3. Siapa lagi yang mau dihakimi? Wong terdakwanya sudah mati. Apa mau dibangkitkan terus kita masukkan penjara? Dia sudah masuk penjara abadi. Ya. Jadi Alkitab mengatakan, tetapi hukum dunia, hukum Tuhan, dia tidak bisa berluput. Mau orang hidup waktu Tuhan datang maupun orang-orang yang sudah mati, tapi belum diperdamaikan, belum diselesaikan. Seperti hutang itu belum ada tanda penyelesaian. Entah dia bayar, entah dia dilunaskan, mohon kemurahan, pembebasan hutang. Itu semuanya memungkinkan selama kita masih hidup. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu. Ya, sungguh-sungguh. Artinya apa? Ini hal yang serius, saudara. Jangan saudara mengatakan, hamba Tuhan itu gembala cuma nakut-nakuti. Ya. Tapi saya mengatakan, seperti Paulus katakan kepada Timotius, orang muda. Orang tua katakan kepada orang muda. Biasanya orang muda merasakan, kita mati masih lama. Tuhan datang masih lama. Tapi Paulus katakan kepada Timotius, aku nasihatkan sungguh-sungguh. Memang pendapat Paulus pada saat itu, Tuhan akan datang semasa dia hidup. Dan kalau Tuhan datang, gak pandang umur. Mau tua, setengah tua, masih muda, remaja, bahkan bayi, dia akan datang pada waktu yang sama. Oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan? Semua kita harus menganggap bahwa penghakiman Tuhan itu hal yang serius. Sungguh-sungguh kukatakan kepadamu, demi pernyataannya. Demi penyataan, Pak. Penyataan bukan pernyataan ya. Demi penyataannya. Demi penyataannya, ya, dan demi kerajaannya. Demi kerajaannya. Ayat yang kedua, perhatikan. Beritakanlah firman. Beritakanlah firman Allah. Ini, beritakan firman Allah. Apa bentuk firman Allah? Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Apa itu? Nyatakanlah apa yang salah. Menyatakan kesalahan. Jadi firman Allah itu bukan menindakbobokan ataupun membuat seolah-olah yang salah nggak apa-apa.
memaklumi, menghibur. Oh enggak apa-apa, Tuhan Maha Adil. Betul, Tuhan Maha Adil. Tapi bagi orang yang tidak menggunakan kemahaadilan Tuhan, dia akan menjadi hakim yang betul-betul tidak kompromi. Sebab apa? Kesempatan sudah dia berikan. Perhatikan, teruskan. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kenapa? Ayat yang ketiga. Ada orang-orang yang tidak menggunakan kesempatan. Sebab Alkitab mengatakan, dan itu sudah terjadi. Ayat yang ketiga, perhatikan. Karena akan datang waktunya. Dulu belum datang, sekarang sudah datang. Dan akan lebih lagi di hari-hari ke depan. Teruskan. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Ya, apa itu ajaran yang sehat? Yang menyatakan kesalahan, yang menegur dan menasihati. Teruskan. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Terus mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Terus, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Terima kasih. Kalau saya melihat ini, sepertinya kalau ini kita bagaikan ini pasar ya, ini pangsa pasar untuk orang-orang yang terbuka untuk dihakimi oleh Tuhan sekarang ini. Bukan nanti, tapi sekarang ini. Penghakiman Tuhan sekarang ini itu untuk memberikan kita kesempatan untuk berubah lebih baik. Sebab nanti penghakiman pada akhir zaman itu tidak ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Sekarang ini Tuhan memberikan kita kesempatan dihakimi lewat firman-Nya. Justru untuk menyadarkan kita, memberikan kita kesempatan memperbaiki diri, memperbaiki kesalahan. Ya, sebab kalau kita lihat semakin dekat dengan kedatangan Tuhan, pangsa pasar bagi orang-orang yang ingin diubahkan, ingin menghakimi diri sendiri, semakin sedikit. Sebagian besar, mayoritas orang hanya ingin mendengarkan firman Allah yang seolah-olah hanya menyenangkan selera telinganya. Ya, hanya menyenangkan selera telinganya. Jangan, kalau kamu ya firman Allah yang terlalu keras, menegur, menyatakan kesalahan, nggak ada orang mendengar. Memang begitu, realitanya seperti itu. Tapi Paulus kepada Timotius, Paulus katakan apa? Walaupun apapun keadaan, ya, para audiensmu, engkau jangan kendur, engkau jangan terpengaruh, kuasailah dirimu, jangan terpengaruh, sabar menderita, ya, seolah-olah ini merupakan barang yang tidak laku, ditawar-tawarkan tidak laku. Tapi Paulus katakan sabar menderita, tetap lakukan pekerjaan pemberita Injil, beritakan Injil dalam segala kemurniannya. Sebab apa? Toh nanti satu saat Allah yang akan menghakimi. Dia hakim yang maha adil akan menghakimi. Apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah apa? Bagaimana kami sebagai pemberita firman Allah, sebelum menyampaikan ini, Tuhan lebih dahulu berbicara kepada kami. Sebelum kita menyampaikan kepada umat Tuhan, Tuhan berbicara untuk menyatakan. Di saat Tuhan menyatakan tek, apa yang kami lihat? Itu juga menjadi kesalahan kami. Ya, dan seolah-olah dalam banyak hal, kalau melihat demikian, kita mau mundur. Kita mau berkelit, kita mau cari tema-tema lain. Ya, yang lebih menyenangkan telinga. Tapi buat apa menyenangkan telinga orang? Tapi tidak menyenangkan hati Tuhan. Gak ada gunanya. Nah, oleh sebab itu biar hari-hari ini, kalau masih ada orang-orang demikian, dan gejala seperti ini, fenomena seperti ini, itu sudah terjadi zaman dulu. Zaman perjanjian lama, nabi yang benar-benar nabi yang menyampaikan firman yang dari Tuhan, menegur, itu bahkan dianiaya, dipasung, dianggap orang gila. Sedangkan nabi-nabi yang memuji-muji penguasa, ya ada raja-raja, kalau saya baca dalam kitab raja-raja, Tawarik, ada raja-raja yang hanya ingin mendengarkan apa-apa yang baik, memberikan pengharapan-pengharapan, walaupun itu pengharapan yang palsu, pengharapan yang semu. Mereka lebih suka dengar itu. Kalau mereka mau berperang, mereka tanya, ya pelihat ya,
atau nabi, ya. Mereka ingin hanya mendengarkan berita bagus, tidak ingin mendengarkan apa yang dari Tuhan. Sehingga Tuhan izinkan mereka mengalami ditipu oleh pelihat-pelihat. Ditipu oleh pelihat-pelihat. Dan malam hari ini saya harus mengatakan, saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya tidak mau bertindak seperti orang-orang demikian. Mencari keuntungan. Sebab Petrus katakan, hari-hari ini sudah muncul orang-orang demikian. Guru-guru palsu, hamba-hamba Tuhan palsu, menyampaikan hanya demi untuk mendapatkan keuntungan. Yang penting orang yang mendengarkan senang. Tetapi mereka tidak dipersiapkan menghadapi tahta pengadilan Tuhan. Mereka tidak dipersiapkan untuk mereka layak menghadap tahta pengadilan Tuhan. Sehingga waktu orang-orang ini sampai di hadapan tahta pengadilan Tuhan, baru mereka menyesal. Kenapa tidak dari dulu? Dulu-dulu kami dinyatakan kesalahan kami. Mereka baru menyesal, ternyata orang-orang yang mereka bayar. Kata mengumpulkan itu berarti ada modal. Ya, kasih tiket pesawat, kasih tiket hotelnya, kumpul-kumpul dan makan-makan, mendengarkan seseorang memberitakan sesuatu yang menyenangkan. Nah, kita dengarkan, ya. Ayat yang ke 2 Petrus 2 ayat yang pertama. Dari zaman dulu sudah ada, zaman sekarang terus menerus, dan modusnya pasti lebih canggih. Lebih canggih lagi, lebih modern, sebab up to date, mengikuti perkembangan zaman. Ya, ayat yang pertama perhatikan. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat. Dari antara kamu, ini Petrus katakan, dari antara kamu. Siapa? Mungkin saja orang-orang yang menyelusup, ya, dari antara kamu, orang yang menyelusup tidak sungguh-sungguh. Tapi bisa saja orang yang tadinya sungguh-sungguh. Makanya ini awasan bagi kita, awasan bagi saya seorang hamba Tuhan. Ya, kita harus seperti Paulus katakan kepada Timotius, awasi dirimu langkah demi langkah. Bisa saja awal-awalnya bagus. Awal-awalnya bagus, tetapi tidak menjaga langkah-langkah. Setiap langkah tidak dijaga, ada penyimpangan satu langkah dibiarkan. Nanti lebih menyimpang lagi. Ya, dia baru sadar waktu dia sudah di hadapan tahta pengadilan Tuhan. Tidak ada kesempatan berbalik. Oleh sebab itu, di antara kamu bisa terjadi orang-orang yang memang mencari kesempatan, menyelusup, ya. Tetapi ada orang yang tadinya baik, benar, tapi kemudian sesat. Ya, yang tadi saya katakan, sebab tidak memperhitungkan, tidak memperhatikan setiap langkah, tidak menghakimi setiap hari, apakah hidupku benar di hadapan Tuhan atau tidak. Ya, teruskan. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Ya, entah itu sengaja atau tidak sengaja. Ya, teruskan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah membebaskan mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ayat yang kedua perhatikan. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka. Lifestyle mereka begitu menyenangkan. Gaya hidup mereka begitu menyenangkan. Banyak orang yang mengikuti cara hidup mereka, perhatikan. Yang dikuasai oleh hawa nafsu. Ya. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Ayat yang ketiga perhatikan, saudara bisa lihat hari-hari ini. Ayat yang ketiga. Dan karena keserakan guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Isapan jempol, fiktif, teruskan. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia. Dan kebinasaan tidak akan tertunda. Terima kasih. Oleh sebab itu ini bukan merupakan teguran bagi setiap kita. Saya yang menyampaikan firman Allah. Tuhan katakan, jangan sampai kita memulaikan sesuatu yang baik, tapi karena tidak memeriksa setiap hari, setiap waktu di hadapan Tuhan, tidak menghakimi setiap saat. Setiap langkah kita bagikan langkah-langkah penghakiman. Supaya kalau kita sampai di hadapan Dia, Hakim yang Maha Adil, semuanya sudah beres. Daripada kita ribut-ribut dan sibuk
cari kesalahan orang lain. Yang padahal kesalahan sendiri masih begitu banyak. PR-nya masih banyak, tapi mengerjakan apa-apa yang tidak perlu. Padahal waktu kita tidak banyak lagi. Oleh sebab itu gunakan kesempatan ini. Menggunakan firman Allah. Semoga firman Allah itu benar-benar menjadi kekuatan mulai saat mendengarkan firman Allah. Paulus katakan kepada Timotius, beritakanlah firman Allah, mengingat kedatangan Tuhan semakin dekat. Gak bisa lagi kita pilih waktu, mau dikasih 5 menit oke, 1 jam oke, setengah jam oke, baik atau tidak baik. Gak ada lagi yang mengatakan, oh idealnya menyampaikan firman ini. Biasanya orang-orang, oh kalau firman pengajaran gak bisa cuma setengah jam, gak bisa kalau 15 menit. Baik atau tidak baik? Mau 3 jam, mau 2 jam, mau 5 menit, mau 1 menit. Ya, baik atau tidak baik? Kita harus siap menyampaikan. Sebab apa? Umat Tuhan harus dipersiapkan. Firman Allah akan dihakim yang menghakimi kita sekarang ini. Bukan untuk penghakiman yang kekal, tapi menghakimi dalam pengertian memberikan kita pembukaan mata untuk melihat kekurangan-kekurangan kelemahan kita. Supaya dengan demikian memacu kita untuk berbenah diri. Memang manusia secara otomatis begitu melihat kekurangan, ada upaya untuk membenahi. Kalau saudara aut-autan rambut saudara kemudian lewat di kaca, kalau saudara tidak tahu kan, yang tidak ada upaya untuk membenarkan rambut yang aut-autan, tapi begitu lewat kaca, loh kok kacau sekali rambut saya. Langsung tidak usah diatur, tidak usah disuruh-suruh, tidak usah didikte, langsung membenahi. Kalau ada arang di sini, langsung cari apa kek yang untuk membuat arang itu bisa tidak ada. Secara rohani juga demikian. Firman Allah itu bagaikan kaca atau cermin yang membuat kita bisa melihat keadaan kita yang sebenarnya. Sebab dalam banyak hal kita tidak menyadari keadaan kita. Oleh sebab itu malam hari ini mari kita menggunakan setiap kesempatan mendengarkan firman Allah adalah kesempatan untuk introspeksi. Ya, ini yang pertama yang akan saya sampaikan. Bagaimana Tuhan memberikan kita sarana untuk itu. Yang kedua, setelah mendengarkan firman Allah, itu kesempatan mengalami koreksi. Yang kedua adalah bagaimana kita merenungkan firman Allah. Merenungkan firman Allah. Ada ayat mengatakan, kurenungkan firman Allah. Kurenungkan firman Allah siang dan malam. Kita merenungkan firman Allah itu membuat firman Allah itu semakin jelas. Bagaikan cermin yang semakin jelas. Mungkin waktu dengar firman Allah masih cermin itu agak bureng. Secara global kita sudah lihat, oh ya, saya kok kurang di sini, oh saya kurang di sana, kurang di sini. Tetapi itu akan semakin jelas pada saat kita merenungkan. Saya akan bawa soal di dalam ayatnya, walaupun tidak secara jelas ya menyatakannya, tetapi saya menggunakan ayat ini. 2 Korintus pasal yang keempat, kitab 2 Korintus atau 2 Korintus 3, maafkan, ayat yang ke-18, seringkali kita membacanya itu. Ini saya gunakan seperti kita merenungkan firman Allah. Ya, ayat yang ke-18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan Ya, dengan muka yang tidak terselubung. muka yang tidak berselubung. Teruskan. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, Perhatikan. maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Iya. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Perhatikan. Kenapa kita diubahkan dalam keubahan atau kemuliaan yang semakin besar? Sebab terima kasih, pengenalan kita, pengertian kita semakin jelas. Waktu kita dengar, saya bisa memastikan tentu kita tidak bisa menangkap 100%. Saya pun menerima dari Tuhan tidak mampu menyampaikan 100%. Sebab saya banyak keterbatasan dengan cara berbicara saya, cara mengingat saya. Ada hal-hal yang begitu luar biasa ya, tapi tidak mampu saya sampaikan 100%. Tetapi saudara, bagi saudara yang benar-benar merindukan, ya, maka waktu mendengarkan, saudara akan mendapatkan lebih daripada apa yang saya sampaikan.
Saudara tidak akan, misalnya saya menyampaikan, ya saya menerima 100%, saya sampaikan 50% karena keterbatasan. Bukan karena di courting, bukan. Tetapi karena ketidakmampuan saya, misalnya begitu. Tapi bagi saudara yang rindu sungguh-sungguh, Tuhan mampu memberikan saudara bisa menerima lebih dari itu. Tetapi akan lebih lagi pada saat saudara merenungkan. Sebab pada saat saudara merenungkan itu, seperti cermin itu tidak ada lagi embunnya sama sekali. Semakin saudara merenungkan, saudara akan lihat embun itu semakin pudar dan semakin bening, semakin jelas cermin firman Allah itu. Dan ini ajaibnya, seperti bayang atau gambar yang semakin jelas yang kita lihat di balik cermin itu punya kekuatan merefleksikan, memantulkan dalam hidup kita ini. Kemuliaan akan dipantulkan kepada kita semakin besar juga. Semakin kita memandang dan terpukau dengan kemuliaan Kristus, semakin kita juga mengalami kemuliaan Kristus yang semakin besar itu, mengubahkan kita menjadi semakin mirip dengan kemuliaan yang kita lihat itu. Kapan kita renungkan? Kapan kita lihat itu? Pada saat kita merenungkan. Dan merenungkan firman Allah, biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Merenungkan firman Allah, ya, merenungkan itu membutuhkan waktu yang lebih lama, dan itu tentu tidak terbatas kita berhenti, tidak melakukan aktivitas apa-apa dan kita diam sambil kita berpikir, sambil kita kemudian bengong. Bukan, di setiap waktu, 24 jam kita bisa merenungkan firman Allah. 24 jam. Saat kita naik motor, kita bisa ingat kembali firman Allah. Saat kita melakukan pekerjaan di kantor, kita bisa mengingat, kita bisa merenungkan. Dan di saat itu ajaibnya. Gambar, ya, kemuliaan itu akan semakin jelas, semakin jelas. Kita akan semakin melihat, kita seperti apa yang waktu kita dengar itu tidak terlalu jelas kita mengerti. Tetapi waktu kita renungkan itu semakin jelas. Oh, ini toh Tuhan maksudnya. Oh, ini Tuhan maksudnya. Dalam banyak hal, dalam banyak kesempatan saya banyak mengalami hal ini. Bagaimana Tuhan menyampaikan suatu kesempatan untuk kita bisa melihat itu lebih lagi dalam hari-hari ke depan. Nah, oleh sebab itu hari-hari ini, malam hari ini, mari kita menggunakan kesempatan. Mari kita menggunakan kesempatan. Merenungkan, banyak waktu kita merenungkan firman Allah. Satu ayat di dalam kitab Mazmur 139, ya. Mazmur pasal 139, walaupun ini judulnya doa, tapi saya lebih suka menggunakan itu sebagai ayat untuk merenungkan. Mazmur 139, kitab Mazmur 139, justru kita melihat, kita menghakimi diri sendiri dalam pengertian apa? Mencari kesalahan kita. Untuk apa? Bukan sekedar supaya kita tahu, tapi supaya kita berubah. Kita tahu atau tidak tahu, kalau kita tidak mau berubah, nggak ada gunanya apa-apa, nggak ngefek. Ya. Tapi kita dengarkan ayat yang ke-23 dan 24. Ini perenungan kita. Haleluya. Mazmur 139 ayat 23 dan 24, ya. Selidikilah aku, ya Allah. Selidikilah aku, ya Allah. Dan kenalah hatiku. Dan kenalah hatiku. Teruskan. Ujilah aku, ya. Dan kenalah pikiran-pikiran. Jadi kita bisa melihat bagaimana kekuatan firman Allah itu meneropong sampai di balik pikiran. Manusia hanya melihat tampak luar, tapi tidak sampai meneropong sampai pikiran dan hati. Firman Allah yang direnungkan itu akan menusuk amat dalam. Ya. Kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah. Apakah jalanku serong? Apakah jalanku serong? Teruskan. Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tuntunlah aku di jalan yang benar. Terima kasih. Ada orang, ya, karena perenungannya itu tidak netral, ya, dia ingin seolah-olah mau dibenarkan. Ya, jadi, oh Tuhan, nyatakan pembelaanmu, nyatakan ini Tuhan. Aku tidak mungkin salah, mereka salah. Ya. Tapi biar kita netral. Kita tidak mengatakan Tuhan saya pasti benar, Tuhan mereka salah. Tapi kita netral Tuhan.
Nyatakan, lihat aku Tuhan, nilai aku Tuhan, timbang aku Tuhan. Kalau aku salah Tuhan, kenalah pikiranku Tuhan. Kalau aku salah, lihatlah apakah jalanku serong. Kesempatan untuk serong itu selalu ada. Makanya saya katakan kita harus melihat langkah demi langkah. Sebab kalau kita tidak melihat langkah demi langkah, serong sudah terlalu jauh, tidak dibenarkan. Lama-lama udah terlanjur. Kita sudah sampai pada point of no return, titik tidak bisa kembali, nggak bisa bertobat. Udah kadung berada di hadapan hakim yang maha adil. Tapi biar kita mumpung masih bisa kembali. Mungkin serongnya sudah jauh, tapi selama kita masih hidup, saat kita renungkan, ya pemazmur mengatakan ini kerendahan hati. Daud katakan, tuntunlah aku pada jalan yang kekal, jalan yang benar. Tuntunlah, dia ada kesediaan untuk kembali kepada jalan yang benar. Dia tidak ngotot, Tuhan aku yang benar, mereka salah. Tapi kali ini dikatakan, Tuhan lihatlah Tuhan, lihatlah. Kalau aku yang salah Tuhan, tuntun aku pada jalan yang benar. Dia dalam posisi netral. Ya, dia ingin Tuhan katakan apa adanya. Ya. Daripada kita dikatakan, enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ada seorang yang kemudian menyesal. Dia pergi ke dokter, dokternya mengatakan enggak apa-apa, semua baik, semua baik. Pada saat itu kamu jebret stadium 4, dia katakan, dokter kok kalau dulu-dulu sudah ngomong apa adanya, kita masih bisa apa gitu, usaha apa. Enggak apa-apa, sekarang apa-apa. Jadi apa-apa. Kok enggak dulu-dulu? Jangan. Tapi kita katakan Tuhan, katakan apa adanya Tuhan, nyatakan. Supaya apa? Pada saat kita melihat Tuhan menuntun, kita tidak ngotot, Tuhan aku benar Tuhan. Enggak, apa adanya. Kalau engkau nyatakan aku salah, aku mau berbalik Tuhan. Itu kita akan alami dalam perenungan. Tentu dengan hati yang netral. Ya. Tidak merasa diri benar, tapi dengan hati yang netral. Maka Tuhan akan menyatakan. Tuhan akan menyatakan apa yang seharusnya kita alami. Ya. Dan yang ketiga, yaitu saat kita berdoa. Nah, untuk itu saya akan membawa saudara di dalam kitab Injil Lukas. Ada satu cerita. Dalam doa itu adalah kesempatan kita menghakimi diri kita, memeriksa diri kita sendiri. Ya, Injil Lukas. Ya, Injil Lukas. Waktu mendengar, waktu merenungkan, waktu berdoa. Seperti apa keadaan kita? Injil Lukas pasal 18. Ya, dalam banyak hal saya sudah mengambil ayat ini, tapi malam hari ini saya ambil sekali lagi dalam kaitannya dengan bagaimana kita menghakimi diri kita sendiri. Daripada kita sibuk menghakimi orang lain dan kita membuang kesempatan yang besar, kesempatan yang berharga untuk kita menjadi lebih baik. Karena apa? Waktu yang Tuhan berikan kita buang begitu saja dengan mencari-cari kesalahan orang lain. Kalaupun kita bisa menyatakan kesalahan orang lain itu memang benar salah, tapi apa dengan kita menyatakan kesalahan orang itu dan kita menjadi suci? Tidak. Ya, kita harus sendiri mencari kesalahan kita. Ayat yang ke-9, perhatikan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar, dan memandang rendah semua orang lain, ya, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Perhatikan. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Terus. Yang seorang adalah Farisi, dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan orang yang suka berzina, terus kan? Dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu dan memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tidak ada yang salah dengan apa yang disampaikan. Tidak ada yang salah. Semua disuruh. Itu merupakan penyuruhan Tuhan, oleh Tuhan. Teruskan. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit.
melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanlah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Terima kasih. Apa yang dilakukan oleh orang Farisi yang saya katakan, tidak ada yang salah dari apa yang mereka katakan kepada Tuhan. Tapi motivasi waktu menyampaikan itu, bagaimana mereka membenarkan diri di hadapan Allah dan mempersalahkan orang. Menganggap diri mereka lebih baik daripada orang lain. Ini tragis, sebab apa? Justru ini yang banyak kali kita praktekkan. Terutama apa? Kami, penyampai firman Allah yang bergelut dengan firman Allah, begitu kita sudah diubahkan oleh Tuhan, dibuat baik, ya kami tidak melihat semuanya itu terjadi sebagai belas kasihan Tuhan. Buktinya apa? Menjadi orang yang menghakimi orang lain. Padahal seharusnya kalau kami melihat bahwa kalau kami bisa membayar persepuluhan, kalau kami tidak lagi menjadi perampok, kami tidak menjadi pezina, kami tidak seperti orang lain, maka itu semata-mata adalah kemurahan Tuhan. Sebagaimana kami pun dari orang yang tidak baik menjadi baik karena kemurahan Tuhan. Seperti Paulus katakan, aku dulunya orang yang berdosa, bahkan orang yang paling berdosa. Tapi kemurahannya aku alami ini, biar bukan berhenti di aku saja, tapi orang-orang lain juga boleh mengalami hal yang sama. Aku menjadi contoh bagi orang-orang setelah aku. Ya, tidak demikian yang dilakukan oleh orang Farisi ini. Dia sudah melakukan apa-apa yang baik, tetapi karena dia merasa baik di hadapan Tuhan dan memandang rendah orang lain, justru dia tidak mendapatkan apa-apa. Tidak ada penilaian baik dari Tuhan. Sebaliknya orang yang berdosa ini, pemungut cukai ini, dia arahkan kepada dirinya. Dia tidak merasa layak di hadapan Tuhan, tidak merasa layak untuk memandang Allah, memandang ke atas. Dia menunduk, dia memukul diri. Dia mohon apa? Belas kasihan Tuhan. Kasihani aku orang berdosa. Dan biarlah itu yang menjadi bagian dari doa-doa kita. Betul, kita sudah semakin baik. Betul, kita semakin kudus. Tapi apa yang kita capai sejatinya itu masih terlalu jauh daripada apa yang Tuhan inginkan. Melihat ini, betul kita sudah baik hari ini, tapi seharusnya itu masih jauh daripada apa yang seharusnya kita raih. Sehingga waktu kita melihat masih jalan yang masih panjang, apa-apa yang harus kita raih masih banyak. Dan itu yang membuat kita selalu, Tuhan berkemurahan supaya aku bisa menjangkau itu. Seperti Paulus selalu mengatakan apa? Aku bisa berlari-lari untuk mengejar apa yang ada di depan. Aku tidak merasa aku sudah mencapainya, sudah baik, sudah sempurna. Rasul Paulus tidak pernah merasakan itu. Tapi apa yang dilakukan? Dia mengejar, berlari-lari untuk apa yang ada di depan. Dan semoga itu juga yang harus kita renungkan, kita alami dalam doa-doa pribadi kita. Ya, terutama ini doa pribadi. Doa pribadi. Ya, sangat pribadi. Biar ini menjadi bagian doa kita. Mohonkan untuk Tuhan memberikan kita belas kasihan. Kita bisa menjangkau apa-apa yang belum kita jangkau di hari-hari ini. Betul kita sudah benar, tapi belum benar-benar seperti apa yang Tuhan inginkan, kebenaran yang seperti itu. Betul kita sudah suci, tapi belum seperti apa yang benar-benar Tuhan harapkan. Oleh sebab itu semakin hari kita semakin merasakan, Tuhan maafkan, seperti orang yang frustasi rasanya ya. Kok enggak bisa menjangkau Tuhan. Tapi di saat kita mengalami ini, membuat kita tidak sombong. Kita tidak bisa mengklaim bahwa keadaan kita ini hasil pencapaian kita, usaha kita. Sebab kita tahu
bahwa seolah-olah kita tidak mungkin mencapai. Dan kalau kita bisa mencapai, semuanya hanya adalah anugerah. Tidak ada kebanggaan. Wong cuma diberikan kok. Tidak ada kebanggaan, tapi penghargaan kepada anugerah itu. Bukan untuk bangga-banggaan dan menghakimi orang lain, tapi menghargai anugerah itu. Sebab kalau orang tidak menghargai anugerah itu, dia akan cenderung merasa bahwa semuanya itu dicapai dengan kekuatannya sendiri. Oleh sebab itu malam hari ini, mari kita menggunakan kesempatan yang ada. Tuhan masih memberikan kesempatan. Tuhan masih memberikan kesempatan. Setiap kali kita dengar firman Allah, makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Bukan mengatakan Tuhan, saya sudah baik. Tapi Tuhan masih banyak yang saya harus capai di hari-hari ke depan. Dan rasanya tidak mungkin Tuhan. Dan rasanya saya tidak mampu Tuhan. Dan pada saat kita melihat itu dan kita mampu mencapainya, kita melihat semuanya hanya karena kemurahan Tuhan saja. Amin. Puji Tuhan, inilah firman Allah bagi kita malam hari ini dan semoga berkat ini boleh, firman Tuhan boleh menjadi berkat buat kita. Kita akan menggunakan kesempatan untuk menikmati tubuh dan darah Tuhan. Kita akan menyanyikan satu lagu. Haleluya. Selidiklah akan daku, ya Allah, ketahuilah akan hatiku, ujilah akan daku, dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Selidiklah akan daku, selidiklah akan daku, ya Allah, ketahuilah akan hatiku, ujilah akan aku, dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Selidiklah akan daku, selidiklah akan daku, ya Allah, ketahuilah akan hatiku, ujilah akan daku, dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Saudara, biar malam hari ini kita mau katakan, Tuhan, matamu bagaikan pedang yang lebih tajam dari pedang manapun juga. Tidak mampu kami bersembunyi di hadapan sorot matamu. Selidik aku, Tuhan, sampai pada pertimbangan hati. Dan ubahlah kami, Tuhan. Tuntutlah kami ke arah yang benar, ke jalan yang kekal. Walaupun untuk itu seperti kami dipermalukan di muka umum, tapi lebih baik sekarang ini kita dipermalukan di muka umum daripada nanti benar-benar itu sesuatu yang tidak bisa kembali. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Malam hari ini Engkau memberikan kami kesempatan mendengar firman.
merenungkan dan datang dalam doa kami untuk menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami percaya inilah sarana yang Kau berikan untuk kami berubah dari waktu ke waktu. Untuk kami tidak tinggal dalam kekurangan kami, tapi kami boleh menjadi orang yang lebih memperkenankan hati-Mu. Sebab buat apa kami dipandang baik atau merasa baik, tapi Engkau tidak memandang kami sebaik apa yang kami pikir. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Lebih baik kami merasa kami tidak layak, tapi Engkau benarkan kami dan Engkau layakkan kami. Seperti pemungut cukai itu. Ampuni kami Tuhan. Banyak hal yang harus kami mengalami ubahkan dan kami harus mengalami membereskan dalam banyak hal. Supaya waktu kami menghadap tahta pengadilan, Hakim yang maha adil, kami tidak takut sebab kami sudah merasakan bagaimana Engkau menghakimi kami di hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, layakkan kami makan dan minum tubuh dan darah-Mu, menjadikan firman itu mendarah daging dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Selidiklah akan aku, ya Allah. Ketahuilah akan hatiku, ujilah akan aku dan akan segala kepikiranku. Haleluya. Selidiklah akan aku, ya Allah. Ketahuilah masih ada yang belum terlayani di belakang. Pak Kenny. Akan segala kepikiranku, selidiklah akan daku. Selidiklah akan daku, ya Allah. Ketahuilah akan hatiku, ujilah akan aku, ujilah. Kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Kita katakan, Tuhan, inilah aku Tuhan, roh. Lebih baik kami dipersalahkan sekarang ini, dipersalah-salahkan, daripada nanti dan tidak ada kesempatan membenarkan diri, memperbaiki diri. Angkat tubuh Tuhan dengan tangan kanan. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Sebelum kita makan tubuh Tuhan, saya memberikan kita kesempatan mengoreksi diri kita, apa yang masih salah dalam banyak hal. Haleluya. Supaya kita tidak bersalah dengan tubuh Tuhan. Kita tidak makan dengan tanpa kelayakan. Haleluya. Ampuni kami. Tolong kami. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu,
perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kita makan dengan percaya. Haleluya. Angkat cawan dengan tangan kanan. Ampuni. Ampuni kami. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, minum dengan percaya. Haleluya. Angkat dua tangan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Terima kasih Tuhan, supaya waktu kedatangan-Mu menjadi waktu yang membahagiakan. Sekarang ini kami harus banyak mengoreksi diri, menghakimi diri kami, mencari kesalahan kami, mencari kekurangan kami, mencari apa-apa yang belum berkenan kepada Engkau, dan berubah sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Semakin hari semakin hidup dalam kebenaran, semakin hari semakin hidup dalam kekudusan seperti apa yang Engkau kehendaki. Supaya waktu Engkau datang kembali, Engkau dapati kami seperti apa yang Engkau rindukan terjadi atas kami. Terima kasih Tuhan, malam hari ini biar berkat surga turun melimpah atas kami. Memberkati semua pelayan, memberkati semua anak-anak-Mu yang mengikuti lewat live streaming dari rumah masing-masing. Oh Tuhan, memberkati semuanya. Hamba tidak tahu apa yang sedang terjadi. Engkau Allah yang maha tahu, Hakim yang maha adil. Mata-Mu lebih tajam dari pedang bermata dua. Engkau menyorot sampai dalam kedalaman dasar hati kami, hati batin kami. Terima kasih Tuhan, berkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita telah mendengar firman Allah yang dimeteraikan dengan perjamuan suci. Biarlah ini menjadi darah daging bagi kehidupan rohani kita, untuk kita boleh mampu melayani dan beribadah kepada Dia. Kita akan mempersembahkan persembahan bagi Tuhan, dan kita akan nyanyi nyanyian rohani nomor 60, El Shaddai. El Shaddai,
Yesus peliharaku, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai. Kita akan mengumumkan jadwal ibadah minggu berjalan. Untuk hari Sabtu ada ibadah kaum muda remaja jam 5:30 onsite. Untuk hari Minggu ada 2 kebaktian. Jam 9 pagi ada Natal Sekolah Minggu. Sorenya jam 5:30 ada kebaktian umum. Doa berkat dan penutup kami serahkan kepada Bapak Gembala. Kita akan menutup ibadah ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami. Malam hari ini kami ada di hadapan-Mu dengan segala kekurangan. Hakim yang maha adil ada di tengah-tengah kami untuk memberikan kami kesempatan untuk bertobat, untuk berubah. Sehingga dengan demikian masa hidup kami ini benar-benar sangat efektif dan sangat-sangat bermanfaat. Sebab untuk itulah kami hidup, yaitu untuk mengalami kuasa pendamaian lewat korban-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami akan menikmati saat-saat kami teduh bersama dengan keluarga, dan biarlah berkat surga yang sudah kami alami dalam ibadah kami itu berpengaruh dalam hidup kami ini. Bahkan kami akan melanjutkan aktivitas kami, dan biarlah Tuhan menyertai apapun yang kami kerjakan. Tetapi biar berkat surga, berkat yang rohani, berkat yang jasmani turun atas kami. Dan kini kasih terimalah berkat kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat malam.